Saat ini, Chiang Xingbo akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Zhang Hermao setelah penjelasan dan sanjungan yang panjang. Dia juga mengirimkan total 800.000 dolar AS ke rekening Zhang Hermao dengan sangat sederhana. Setelah Zhang Hermao menerima uang itu, dia sangat gembira dan berkata kepada Paman Chang Xing, "Oh, Pak Tua, jati kamu bukan lazy, kamu adalah dewa kekayaan." Paman Chang Xing tidak sabar untuk bertanya, "Saya membayar uangnya, apakah ini milik saya?" Yang Hermao langsung menyerahkan kayu sambaran petir kepada Chang Xingbo dan berkata, "Tahan ini dulu dan akan dikirimkan setelah beberapa saat." Chang Xingbo sangat gembira dan mengirimkan kayu sambaran petir. Kayu itu dipegang di tangannya dan dia terus memainkannya dan cintanya tak terkatakan. Saat ini, dia tidak lagi membenci Yang Hermao. Dia hanya berpikir, cepat temukan tempat sepi dan coba lihat kekuatan apa yang dimiliki senjata ajaib yang terbuat dari kayu sambaran petir ini. Sambil menunggu pesanan untuk mengirimkan barang, Chang Xingbo mau tidak mau bertanya kepada Zhang Hermao. "Omong-omong, Bos, apakah Anda memiliki produk serupa di sini? Jika demikian, dapatkah Anda menunjukkannya kepada saya? Saya ingin semuanya jika mereka cocok." Yang Hermao menggelengkan kepalanya, dan menurut instruksi Chan, dia berkata, "Penarik jari dan kayu sambaran petir semuanya diberikan kepadaku oleh atasanku dan memintaku untuk membagikannya atas namanya." Tasnya bundar. Paman Chang Xiang melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitar, jati dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudaraku, saya melihat bahwa semua yang Anda jual adalah barang antik yang baru saja digali dari lubang hidup. Seharusnya tidak ada bukan hanya 2 barang antik di makam ini, kan?" Yang Hermao berkata dengan serius, "Orang tua, sejujurnya, memang ada yang namanya pot, tapi saya hanya bertugas menjualnya. Don, jangan berhati-hati tentang saya. Keluarga saya lebih berhati-hati daripada saya. Saya tidak tahu di mana dia menggunakan panci dan di mana dia menuangkannya. Dia hanya memberi saya 2 potong dan meminta saya menemukan cara untuk menjualnya. Jika saya jual 2 potong ini, hanya dengan begitu dia dapat memberi saya sesuatu yang baru." Chang Xingbo berkata dengan bersemangat, "Dengan cara ini, Anda harus tetap memiliki barang di tangan." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata lagi, "Saudaraku, ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu." Yanger berkata dengan santai, "Katakan saja padaku jika ada perlu." Chang Xiangbo berkata, "Bisakah kamu membantu saya perkenalkan keluarga saya? Saya ingin membeli sesuatu darinya." "Maaf, saya tidak bisa melakukan itu." Yang Hermao berkata dengan serius, "Keluarga saya sangat mementingkan keselamatan pribadi. Dia tidak akan pernah bertemu dengan saya kecuali itu perlu. Dia tidak akan menghubungi saya. Dan metode kontak di antara kami juga satu arah. Dia dapat menemukan saya jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi saya tidak dapat menemukannya jika ada sesuatu yang harus saya lakukan." Chang Xingbo ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak mengungkapkan informasi kontaknya. Ponsel saat ini memiliki tingkat penyembunyian yang sangat rendah karena mereka perlu terhubung ke stasiun pangkalan untuk mendapatkan layanan komunikasi. Selama pihak lain mengetahui nomor teleponnya, pihak lain dapat mengunci lokasinya sesuai dengan stasiun pangkalan yang terhubung ke nomor telepon tersebut, dan keakuratannya bahkan dapat dikurangi hingga 100 meter. Alasan mengapa Chang Xingbo mengetahui hal ini adalah agar orang tua seperti dia yang telah hidup lebih dari 100 tahun untuk mengikuti perkembangan zaman. Penguasa Inggris pernah secara khusus mempopulerkan status perkembangan teknologi modern kepada mereka. Dan juga secara khusus mengajari mereka status perkembangan teknologi modern. Pentingnya keamanan informasi pribadi telah dipopulerkan. Oleh karena itu, meskipun Chang Xingbo tidak meragukan Zhang Hermao, dia tetap tidak mau memberitahu informasi kontaknya kepada orang asing. "Jeti," dia berkata. "Baiklah, Bos, bagaimanapun juga, Anda telah berkecimpung di industri barang antik selama bertahun-tahun, dan Anda dapat mengetahui yang baik dari yang buruk dalam sekejap. Jika Anda benar-benar melihat sesuatu yang baik, simpan dan gantunglah di sini. Besok jika saya punya waktu,
Yang Ermau melihat bahwa dia bertindak ekstra hati-hati, jadi dia tahu bahwa masalah ini tidak boleh dipaksakan, apalagi terburu-buru. Jadi dia menepuk dadanya dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Orang tua, datang dan lihatlah besok pagi." Chang Shengbo datang dan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Bos, bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda uang muka pembayaran 200.000 dolar AS. Lalu tolong bantu saya memperhatikan hal-hal baru dulu. Jangan ditiadakan, agar tidak didahului oleh orang lain. Setelah saya melihatnya, sebaiknya saya menyukainya. Jika saya tidak suka, kamu bisa terus menjualnya kepada orang lain. Yang lain, bagaimana menurutmu?" Yang Ermau berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju, dan berkata, "Oke, karena kamu terus terang, maka aku menang. Jangan menulis lagi, dan saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Paman Chang Sheng sangat gembira. Mengangkat telepon lagi, dia mengirimkan 200.000 dolar AS lagi ke rekening bank Yang Ermau. Sebelum dan sesudah, Kang Xingbo menghabiskan total 1,5 juta dolar AS, tetapi dia tidak merasa tertekan sama sekali, sebaliknya, dia masih merasa senang bahwa dia telah mendapatkan kebocoran besar. Jeti melihat Yang Ermau sekarang, dia tidak memiliki energi yang mengganggu sekarang. Setengah jam kemudian, seorang pengendara menyerahkan jari jok tersebut kepada Yang Ermau. Setelah menandatanganinya, dia menyerahkan jari jok tersebut kepada Kang Xingbo dan bertanya, "Lihat jari ini yang Anda lihat di bandara. Apakah benar?" Chang Xiangbo dapat dengan jelas merasakan aura dan formasi yang terkandung di dalam jari joknya, sehingga dia dapat yakin bahwa ini adalah jari jok yang dia inginkan. Chang Xiangbo segera mengarahkan batu giok ke tangannya dan mulai dengan 2 artefak magis. Dengan bersemangat, dia berkata kepada Yang Ermau dengan penuh semangat, "Bos, jika Anda memiliki sesuatu yang baru, ingatlah untuk menyimpannya untuk saya. Jangan khawatir." Yang Ermau bertepuk tangan menjanjikan dadanya. Dia berjanji, akan ada hal-hal baru di masa depan, dan saya tidak akan menunjukkan kepada siapapun sampai Anda belum melihatnya. Chang Xingbo berkata, sambil tersenyum, "Oke, jika ini adalah kasus, maka terima kasih sebelumnya." "Sama-sama." Yang Ermau berkata dengan santai, "Jika Anda membutuhkan sesuatu tentang kaligrafi dan lukisan antik, Anda dapat datang ke Antique Street untuk menemukan saya kapan saja." Sekarang keinginan terbesarnya adalah segera menemukan tempat sepi dan mencoba 2 senjata ajaib ini. "Jeti," dia berkata kepada Yang Ermau, "Bos, karena ini masalahnya, maka saya tidak akan mengganggu bisnis Anda. Saya akan kembali besok pagi jika saya punya waktu." "Oke," Yang Ermau berkata sambil tersenyum. "Tuaman, kalau begitu pergilah perlahan dan aku tidak akan mengantarmu." "Berhenti!" Chang Xiangbo melambaikan tangannya, berbalik dengan tidak sabar, dan melangkah menjauh dari Antique Street. Begitu dia keluar dari Antique Street, Chang Xiangbo mengeluarkan taksi, masuk ke dalam mobil dan berkata kepada pengemudi, di mana tempat yang paling tidak ramai di Jinling. Yang terbaik adalah berada di pegunungan yang dalam dan hutan tua, di mana tidak ada orang. Sopir taksi bertanya dengan heran, "Kakek, kamu semakin tua, apa yang kamu lakukan di tempat yang tidak ada orangnya? Mungkinkah karena kamu tidak bisa memikirkannya?" Chang Xingbo mengeluarkan beberapa ratus dolar dan meletakkannya di dashboard di depannya, dan berkata dengan dingin, "Berhentilah berbicara omong kosong dan cepat mengemudi. Kalau tidak saya akan mengambil mobil orang lain." Sopir taksi melihat bahwa tangan pihak lain ada di as dolar. Dan itu beberapa ratus dolar, jadi dia segera menyimpan uang itu dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan nada datar, "Orang tua, karena kamu ingin pergi ke tempat di mana tidak ada orang, maka aku akan mengambil Anda ke desa Fenghuang di belakang pemakaman Feng Huangshan." Desa itu berada di lembah. Penduduk desa telah pindah beberapa tahun yang lalu. Tidak cukup jika Anda mengikuti desa Fenghuang dan berbelok ke atas gunung, bahkan tidak ada jalan di gunung di belakang, apalagi orang. Chang Xingbo berseru tanpa berpikir, "Oke, ayo pergi ke sana."